Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Akila Fauzi, utusan dari Mindua Aceh Tamiang. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pinangan yang Ditolak, yang dikarang oleh Muntasir Wandiman. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, pada tahun 1330 Masehi, di negeri Tamiang yang pusat pemerintahannya di Benua Raja, memerintahlah seorang raja yang gagah perkasa, arif dan bijaksana, yang diberi gelar Raja Muda Sedia. Raja ini menjadi Raja Islam Tamiang pertama setelah menikah dengan putri Raja Samudra Pasai, yaitu putri Potuan Suri Marumaligai, yang kemudian dikaruniai putri yang cantik diberi nama Potuan Putri Megagema, yang merupakan anak bungsu dari Raja Muda Sedia. Konon cerita kecantikannya luar biasa, jika pada malam bulan purnama seolah-olah kecantikannya dapat melindungi cahaya bulan tersebut. Oleh karenanya ia diberi gelar Putri Bungsu Lindung Bulan, yang di kemudian hari ini dinobatkan menjadi nama SMA Negeri 1 Kejuruan Muda di Kampung Durian, yaitu SMA Lindung Bulan. Kecantikan putri ini tersohor kemana-mana. Beberapa tahun kemudian, kecantikannya terdengar oleh Patih Gajah Mada yang bergelar Patinala, di mana pada saat itu ia datang dengan pasukan Mojopahit dan berpangkalan di Majapahit. Patih Gajah Mada berniat untuk meminang Putri Lindung Bulan yang akan dipersembahkan kepada Prabu Hayam Wuruk, Raja Mojopahit, sebagai baktinya kepada sang raja. Untuk menyelidiki kebenaran berita kecantikan Putri Lindung Bulan, Patih Gajah Mada mengirim pasukan dengan berpura-pura menyaru sebagai pedagang yang sedang menawarkan dagangannya. Setelah semuanya terbukti, Patih Gajah Mada bermaksud untuk menyampaikan keinginannya, yaitu untuk meminang Putri Lindung Bulan yang akan dibawa ke Mojopahit dan dipersembahkan kepada Prabu Hayam Wuruk. Berita ini diterima oleh Raja Muda Sedia, dan setelah hari yang ditentukan, segala persiapan menerima datanglah rombongan utusan dari Patih Gajah Mada. "Tuanku yang mulia, kami menghadap," ucap ketua rombongan ketika memasuki ruangan istana. "Silahkan wahai para utusan yang perkasa," jawab penerima tamu istana. Mereka dipersilahkan duduk, di mana di hadapan mereka telah disediakan santapan di dalam dalung, satu orang satu dalung. Dan utusan Patih Gajah Mada bawa bekal yang ingin diberikan sebagai bawaan peminangan, berbagai tenunan dari Jawa. Acara pun dimulai. Utusan Patih Gajah Mada memulai pembicaraannya. "Ampunkan kami wahai Duli yang mulia, sesuai dengan kabar dan perjanjian yang telah kita
kita sepakati. Hari ini kami datang untuk menyampaikan kehendak dan maksud dari Pati Gajah Mada, yaitu untuk mempersunting putri yang cantik jelita dari istana Tamiang yang jaya ini, yang akan dipersembahkan kepada Raja Hayam Wuruk yang terkenal kekuasaannya di Nusantara ini. Dan sekaligus kami menyampaikan salam hormat dari Pati Gajah Mada yang belum dapat berkunjung ke sini. Salam hamba buat Pati yang termasyur. Kami ini adalah negeri yang lemah dan miskin. Tak mungkinlah rasanya putri hamba yang sederhana ini untuk dipersunting oleh Maharaja Jawa yang termasyur. Ampunkan kami, wahai tuanku yang mulia. Tak apalah, memang nanti ketika putri tuanku dibawa ke sana, ia juga akan termasyur karena telah dipersunting oleh Maharaja Jawa yang termasyur. Dan kesenangan pun akan lebih ia rasakan dari apa yang ia rasakan di negeri Tamiang ini. Dan ini kami ada membawa titipan dari Pati Gajah Mada berupa tenganan terbaik dari negeri Jawa. Semoga tuanku dan permaisuri berkenan dan senang memakainya. Mendengar kesombongan itu, Raja Muda Sedia merasa tersinggung dan bingkisan itu tidak langsung diterima. Baik tuan-tuan yang terhormat, karena hidangan telah kami persiapkan, mari kita bersantap dulu. Nanti kita sambung pembicaraan kita. Silahkan dimakan hidangan kami. Baik Paduka yang Maha Mulia, terima kasih atas kehormatan ini. Lalu dalung dibuka. Betapa terperanjat dan terkejutnya mereka melihat isi dalung tersebut. Bukanlah makanan yang seperti disampaikan, melainkan permata berlian yang tiada tara nilainya. Dari apa yang mereka persembahkan kepada Raja Muda Sedia, dengan perasaan marah dan malu, utusan Pati Gajah Mada mempertanyakannya. Wahai Paduka yang Maha Mulia, apa maksud gerangan tuanku menghidangkan kami dengan permata berlian yang mewah ini? Dan manalah mungkin kami dapat memakannya, karena ini bukanlah makanan. Betul, wahai para pengawal, hamba tahu manalah mungkin kalian dapat memakan permata berlian-berlian itu. Karena itu bukanlah makanan kalian. Sama halnya dengan pinangan Pati Gajah Mada, kami tidak akan dapat menerimanya. Karena memang kerajaan Tamiang tidak akan pernah bisa bersatu dengan Mojopahit. Dan kerajaan Tamiang tidaklah sepadan dengan kerajaan Mojopahit. Demikian juga dengan bawaan yang kalian bawalah kembali. Kami tidak akan dapat menerimanya. Sampaikan salam saya sekali lagi buat Pati Gajah Mada dan mohon maaf kami. Utusan Pati Gajah Mada pulang dengan menahan rasa malu dan marah karena pinangannya ditolak. Mereka merasa tersinggung dan seraya mengancam untuk melakukan penyerangan. Dan hal ini benar terjadinya. Untuk menebus rasa malu dan terhinanya mereka, pasukan Gajah Mada menyerang kerajaan Tamiang secara tiba-tiba. Dan kerajaan Tamiang mengalami kekalahan. Namun pada serangan kedua, kerajaan Tamiang di bawah pimpinan Panglima Empat Tuan
pengetahuan. Nah, teman-teman, kesimpulannya, raja yang arif, raja yang disembah, raja yang zalim, raja yang disanggah. Kesombongan telah menimbulkan kezaliman. Kesombongan dapat mempermalukan diri sendiri. Kesombongan adalah salah satu faktor gagalnya mencapai tujuan. Jangan menghina orang lain. Ternyata orang yang kita hina lebih mulia dari kita. Atau jangan menganggap rendah orang lain. Ternyata orang tersebut lebih mulia, lebih hebat dari kita. Terbang tinggi si burung gagak, hinggap di pohon dahannya patah. Marilah menjadi pelajar yang bijak untuk selalu mengenang sejarah. Demikian cerita dari saya. Semoga kalian terhibur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum